Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari, NIM B100180302. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana meregresi data linear berganda ke dalam SPSS. Ini sudah ada data yang diberikan oleh Bapak Doni, lalu saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Datanya ada Y, X2, X3, X4, X5, dan X6. Y sama dengan mobil penumpang baru terjual, X2 mobil baru indeks harga konsumen, X3 indeks harga konsumen semua item semua konsumen perkotaan, X4 personal disposable income, X5 tingkat bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditetapkan langsung, X6 tenaga kerja sipil yang dipekerjakan. Langsung saja setelah itu kita ke SPSS. Di sini ada data yang saya pindahkan dari Excel ke SPSS. Seperti ini data view-nya, lalu variable view. Selanjutnya kita klik analyze, regression, lalu linear. Di sini akan muncul seperti ini. Di sini kita harus mengelompokkan variabel dependent dan independent. Di sini saya sudah kelompokkan, untuk dependennya adalah ini dan independennya seperti ini. Lalu kita klik statistik. Selanjutnya kita mencetak data yang kita perlukan. Setelah itu klik continue, lalu OK. Selanjutnya akan muncul data seperti ini. Untuk kolom pertama ada deskriptif statistik. Seperti dilihat pada layar, di sini ada Y, X2, X3, X4, X5, dan X6. Lalu ada mean atau rata-rata, standar deviasi, dan N atau jumlah. Untuk Y, mean atau rata-rata 10005,13, standar deviasi 1163,645, jumlah 16. X2 162,213, standar deviasi 40,7357 dengan N 16. X3 dengan rata-rata 220,113, standar deviasi 74,9979 dan N sebesar 16. Selanjutnya X4 ada mean 1745,544 dengan standar deviasi 743,2573 dan N 16. X5 ada mean 0,0594, standar deviasi 2,16194 dan N 16. Untuk X6 dengan mean 9479,2,31, standar deviasi 9256,421 dan meannya adalah 16. Selanjutnya di sini ada korelasi. Di sini akan menjelaskan tentang variabel satu dengan lainnya. Langsung saja. Yang pertama variabel Y. Variabel Y memiliki korelasi sebesar 1. Dan untuk hubungan korelasi X2 ada X2 terhadap Y itu sebesar men 0,066, yang dimana nilai tersebut adalah nilai negatif, dan jika nilai negatif maka semakin tinggi nilai X2 maka semakin rendah nilai Y, sehingga hubungan korelasi keduanya cukup rendah. Selanjutnya X3
adalah min 0,097, memiliki hubungan korelasi dengan Y yang mana nilai negatif, dan jika nilai negatif maka semakin tinggi nilai X3 maka semakin rendah nilai Y, sehingga hubungan korelasi keduanya cukup rendah. Selanjutnya di sini ada signifikan. Di sini menjelaskan nilai signifikan X2, X3, X4, X5, X6. Di sini X2 memiliki nilai signifikan 0,404, dimana itu termasuk sedang. Selanjutnya X3 ada 0,0361. Di sini juga termasuk sedang. Selanjutnya X4 ada 0,493. Di sini hubungannya juga termasuk sedang. Lalu ada X5 yaitu 0,015, dimana itu termasuk rendah. Selanjutnya ada X6 yaitu 0,436. Di sini termasuk sedang. Lalu ada N. Di sini N yang mana jumlah data yang ada di data tersebut sejumlah 16. Kolom selanjutnya ada variabel enter or remove. Ini terdapat variabel independennya yaitu X2, X3, X4, X5, X6. Sedangkan variabel dependennya ada Y. Selanjutnya kolom model summary. Dari tabel model summary diperoleh besarnya koefisien determinasi atau dapat disebut R sekunder, yaitu 0,762, yang artinya bahwa sebesar 76,2% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X2, X3, X4, X5, dan X6, sedangkan sisanya 23,8. Angka tersebut diperoleh dari 100% dikurangi 76,2% sama dengan 23,8. Dijelaskan oleh sebab-sebab lain di variabel sebab-sebab lain di luar variabel X2, X3, X4, X5, dan X6. Selanjutnya pada tabel ANOVA terdapat nilai F yaitu 6,400 dan menghasilkan nilai probabilitas 0,006. Selanjutnya pada tabel koefisiensi, ini tabelnya seperti ini. Pada tabel
koefisiensi terdapat nilai, kita dapat melihat hasil dari data tersebut bahwa semua variabel X tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y karena semua variabel X memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Di dalam tabel koefisien kita dapat menganalisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, dan umumnya dinyatakan dalam persamaan regresi. Untuk persamaan regresi ada rumusnya. Di sini Y sama dengan 5580,322 ditambah 52,268 X2 dikurang 114,597 X3 ditambah 7,732 X4 dikurang 91896 X5 ditambah 0,097 X6 tambah 5. Dari persamaan regresi dapat diselesaikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta 5580,322 menunjukkan bahwa tanpa adanya perubahan dari variabel-variabel bebas terhadap Y, maka nilai variabel Y sudah meningkat sebesar 5580,322. Yang kedua, ada koefisien regresi X2 sama dengan 52,268 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan 1 poin pada variabel X2 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Y sebesar 52,268. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif. Jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X2, maka variabel Y akan meningkat. Selanjutnya, yang ketiga, koefisien regresi X3 sama dengan -114,597. Ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 poin pada variabel X3 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan pada variabel Y sebesar 114,597. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif. Jadi apabila terjadi peningkatan pada X3, maka Y akan menurun. Selanjutnya ada X4. Koefisien regresi X4 sama dengan 7,732. Ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 poin pada variabel X4 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi peningkatan variabel Y sebesar 7,732. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif. Jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X4, maka variabel Y akan meningkat.
Selanjutnya ada koefisien kelima, koefisien regresi X5. Koefisien regresi X5 sama dengan min 91,896 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan 1 poin pada variabel X5 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan pada variabel Y sebesar 91,896. Maaf dikarenakan tadi HP saya mengalami baterai habis, saya ulangi dari yang kelima, koefisien regresi X5. Koefisien regresi X5 sama dengan min 91,896 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan 1 poin pada variabel X5 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan pada variabel Y sebesar 91,896. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif. Jadi apabila terjadi peningkatan pada X5, maka variabel Y akan menurun. Selanjutnya ada X6 yang ke-6. Koefisien regresi X6 sama dengan 0,089 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan 1 poin pada variabel X6 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Y sebesar 0,089. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif. Jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X6, maka variabel Y akan meningkat. Sekian presentasi penjelasan yang saya lakukan. Jika ada kesalahan atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.